Menyambut HUT kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia, Persatuan Layangan Aduan Seluruh Indonesia menggelar kejuaraan nasional Layangan Aduan 2024. Ajang ini sekaligus menjadi upaya Perlasi agar adu layangan masuk dalam cabang olahraga resmi di bawah KONI Pusat. Sebanyak 196 peserta dari berbagai daerah akan beradu keahlian memainkan layangan adu dalam kompetisi kejuaraan nasional layangan aduan yang berlangsung di lapangan Perlasi, Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara pada Sabtu pagi. Olahraga layangan aduan disebut bisa menjadi aset berharga bagi Indonesia yang kini menjadi barometer olahraga layangan dunia. Di sini pun di layangan aduan kita memakai teknik, memakai insting, memakai mental, memakai fisik itu lebih daripada yang lainnya. Maksudnya lebih daripada e-sport. Nah, kebetulan saat ini Perlasi sudah ada di 23 provinsi dan sebetulnya jarang yang orang ketahui yaitu sebetulnya di setiap tahun itu ada kejuaraan dunia layangan aduan. Peserta mengaku dengan adanya kejurnas ini dapat menyalurkan bakat mereka untuk bermain layangan. Ya sangat berharap besar lah, ya kan? Karena apa? Kita nih, saya muda atlet. Tapi umur 50, kita coba menjaga badan kita jangan cedera. Silat udah, ice hockey udah. Nah sekarang masukin usia pensiun atlet, masih bisa berprestasi di dunia layangan. Nah itu yang luar biasa. Yang pasti kita sebagai player layangan aduan ini ngerasa bangga ya. Dulu kita main layangan itu ya sebagai iseng-iseng, senangan anak-anak kecil. Sekarang ya memang artinya adanya Perlasi, wadah yang benar-benar positif buat kita dan kita merasa bangga banget dengan adanya event-event seperti ini, Pak. Ratusan peserta yang datang dari 23 provinsi, mulai Aceh hingga Manado ini akan memperebutkan total hadiah 150 juta rupiah. Jimmy Chandra, Indra Hadi, Jakarta. Ya paling seru layangan kalau udah di atas ya. Wah. Tapi jangan lupa untuk tetap melihat situasi dan juga kondisi. Jangan sampai seperti yang terjadi di Bali begitu ya, yang layang-layangnya nyangkut di helikopter dan lain sebagainya. Nah, ada bahayanya juga ya. Betul. Ngomong-ngomong soal layang-layang ini, memang ada satu kampung di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat ini dikenal sebagai kampung pembuat layang-layang loh dia. Itu dia seru banget. Di kampung ini mayoritasnya semua warganya merupakan pembuat layang-layang yang ternyata diwariskan turun-temurun. Ada ribuan lembar layang-layang yang diproduksi di kampung ini dan dikirim ke berbagai daerah. Berikut informasinya dalam Sudut Kota. Berjarak sekitar 40 km dari kota Bandung terdapat sebuah permukiman penduduk yang masyhur dengan sebutan Kampung Layang-Layang. Disebut demikian karena mayoritas warga kampung Cikejep yang berada di Kecamatan Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat ini menjadi pembuat layang-layang. Salah satu perajin layang-layang di kampung ini adalah Lilih Lina Mulyati. Wanita 44 tahun ini bercerita, sejak usia 10 tahun ia sudah mulai membuat layang-layang. Keterampilan untuk membuatnya ia dapatkan dari sang kakak. Ya susah, kalau pertama kali mah susah. Ya kalau karena udah kebiasaan, ya udah biasa, udah bisa gitu. Dulu tuh yang susahnya apa Bu waktu kecil kalau masih ingat? Yang seperti ini nih, yang begini tuh yang dirangkai dari sini ke sininya itu ya susah kalau pertama kali mah. Ya, terus belajar terus belajar sampai bisa. Berarti sekarang tuh jadi kerjaan tetap atau gimana Bu sekarang? Kerjaan tetap, kalau aku mah kerjaan tetap. Cerita lainnya disampaikan Uis Saada. Awalnya Uis tidak tertarik untuk membuatnya, meski sebagian besar keluarganya adalah perajin layang-layang. Tapi lebih dari 15.000 lembar layangan Uis buat dalam setiap 1 bulan dan memberikan penghasilan 1,5 juta rupiah. Sekarang ya 500 bisa lah, karena suami juga bantu gitu. Kalau dulu mah, bujang-bujang ini 500, 100 juga. Kayaknya nggak bisa, cuma sekarang mah alhamdulillah karena suami juga ada di rumah gitu, ya sambil 500 ya per hari ya Bu ya.
Menurut penuturan sejumlah warga, layang-layang mulai dibuat warga pada medio 1960-an. Turun-temurun sebanyak mungkin lah cucu anak terasa tapi kajena gitu ta. Sekitar teh 4 generasi. Sarana bikin layangan teh alhamdulillah. Untuk membuat layang-layang, jenis bambu tali adalah yang terbaik. Untuk satu layang-layang dibutuhkan 2 potongan bambu yang dibentuk menyilang. Nah, ini saya sedang membuat layang-layang bersama dengan perajinnya langsung. Ada satu hal yang perlu diperhatikan ketika membuat layang-layang adalah soal keseimbangan. Ternyata ada ukurannya ya Pak Ahmad ya. Seperti misalkan dari jarak ke sini hingga ke sini itu ada jarak sekitar 10 cm. Kemudian juga proses mengikatnya juga harus betul dan benar. Ketika diterbangkan itu akan ada keseimbangan ya Pak ya. Sulit sih, tapi kalau dicoba ternyata gampang juga. Lanjut ya Pak. Oke. Proses berikutnya adalah menempelkan kertas. Usai ditempel, kertas sisa di bagian luar kerangka digunting agar lebih rapi dan seimbang. Untuk estetika, layang-layang akan dilukis. Dari tadi saya mencoba untuk menggambar di layang-layang hasilnya seperti ini. Waduh, ini kalau ini jauh ya dari ekspektasi. Kalau melihat hasil dari akang-akangnya, lihat berpola dan juga bagus bandingkan. Tapi nggak apa-apa, namanya juga belajar. Daripada tadi yang pertama memang gagal ya, tapi yang kedua ketiga udah lumayan nih Kang. Oke, saya lanjut dulu ya. Ya, dari sekian banyak tempat pengiriman layang-layang yang dibuat para perajin di kawasan Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat, ternyata Gang Sere Kota Bandung ini menjadi salah satunya. Katanya Gang Sere ini di Kota Bandung menjadi sentra dari penjualan layang-layang. Sebetulnya bagaimana sejarah dan juga perkembangan bisnis layang-layang di Gang Sere ini? Yuk kita cari tahu sama-sama. Japar menjadi toko pertama penjualan layang-layang di Gang Sere. Pemiliknya adalah Bong King Liung atau Iking Benyamin. Saat ini, toko ini dikelola oleh generasi kedua. Ada lebih dari 10 jenis layangan yang dijual dengan harga mulai dari Rp600 hingga Rp2.000 setiap lembar, tergantung jenis dan ukuran serta kualitas layang-layang. Kalau misalnya itu kita kembali lagi ke kesukaan si penerbangnya. Kita sukanya yang misalnya yang lembek, agak lembek atau yang keras. Nah, ya itu kualitasnya di situ. Misalnya yang keras juga ada yang bagus, yang lembek juga ada yang bagus. Jadi kita mesti tahu gitu, pelanggan sukanya yang seperti apa. Hampir setiap hari Gang Sere tak sepi pelanggan. Sekitar 100-150 lembar layangan dibeli oleh satu orang konsumen. Kadang dijual, kadang dimainin. Iya. Banyak peminatnya? Banyak. Ya orang yang di sana. Iya. Yang mana sih dijualnya? Di Babakan Sawah. Oh, Babakan Sawah. Iya. Anak-anak tuh banyak yang minta? Banyak. Dijual berapa lagi di sana? Kadang 1.500, kadang yang ada 2.000, dimainin sendiri kadang. Tanya, permainan layang-layang masih diminati oleh anak-anak hingga saat ini. Seperti yang dilakukan oleh anak-anak di desa Singajaya, Kabupaten Bandung Barat. Ya, bermain layang-layang seperti ini mengingatkan saya pada tahun 2003 atau 2004 ketika terakhir kali kalau tidak salah saya bermain layang-layang. Vibes-nya masih sama, masih seru. Yang perlu dilakukan di sini adalah soal kreativitas begitu ya, menaikkan layang-layang. Dan saya ternyata masih banyak ini orang-orang yang kemudian bermain layang-layang terutama di daerah-daerah di kawasan Bandung Raya ini. Masih seru ya. Saya lanjutkan dulu ini. Waduh, agak susah nih, anginnya tidak terlalu kencang sebetulnya. Bagi sebagian pemainnya, bermain layangan tidak hanya sekedar menerbangkannya di angkasa, tapi juga sebagai bentuk adu ketangkasan dalam memainkannya. Hal ini menjadi hal yang mengasihkan. Memainkan permainan ini biasanya hanya bisa dilakukan pada bulan Mei hingga September ketika musim kemarau. Kiki Haryadi, Kavi Jati, Bandung, Jawa Barat.